How are you doing? Well, I hope you're doing just fine. Stay safe, stay at home, and please prevent yourself and also your loved ones from getting infected by coronavirus. Okay, the last 2 weeks we already learned about job application letter and also CV. And now is the moment you've been waiting for. We will discuss about job interview. And this lesson today, in our discussion today, we will learn about job interview questions and also some sample answers. Jadi ada beberapa sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul ketika ada dalam job interview. Dan di sini juga saya menyediakan beberapa contoh jawaban dan juga panduan untuk menjawab pertanyaan tersebut. If you find this on the internet, you can find various examples of these questions. Okay, without further ado, let's start our first question. Tell me a little about yourself. Jadi ini adalah pertanyaan yang menanyakan tentang dirimu. Kamu harus menjawabnya sejujur-jujurnya, of course. Ya, jadi jangan dibuat-buat. Nah, contoh jawabannya adalah I'm a positive adjective. Jadi pakailah adjective, kata sifat yang positif. I'm a positive adjective. For example, accountant. I'm a smart accountant, diligent accountant, or anything that you can use. Professional with how many years of experience, and I'm excited to find a role where I can accomplish some goal. Jadi di situ kamu bisa menambahkan goal apa yang bisa kamu masukkan di dalam yang warna hijau-hijau ini ya. Jadi sesuaikan. Kenapa saya kasih warna hijau? Soalnya di sini kayak tempat yang bisa kalian ganti. Ini anggap aja ini template-nya. Dan yang warna hijau ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kalian ganti sesuaikan dengan punya kalian sendiri. Karena di sini kan professional with how many years of experience kan, karena kalian nggak punya how many years of experience, jadi nggak usah dipakai kalimat itu. Misalnya atau saja I'm a smart accounting student, saya gitu. I'm excited to find a role where I can accomplish suatu goal and expand my current skill set while also learning, growing, and contributing to a great organization that aligns with my values. Nah, kita lihat panduannya di sini. Jadi ini katanya adalah very classic open-ended interview question, ya, yang biasanya akan muncul pada bagian-bagian pertama. Jadi pada bagian ini, it's your chance to introduce your qualification. Jadi kualifikasi apa yang kamu punya, kayak tadi ya. Terus good work habits. Dan sesuaikan itu dengan mostly work or career related. Tapi kalau misalnya kamu, seperti yang saya bilang tadi, kamu baru lulus, kamu mungkin bisa lebih menyampaikan kamu lulusan dari mana, kamu lulus dengan nilai yang bagus dari Universitas Diponegoro misalnya. Jadi bisa kayak gitu. Ya. This question is often used to break the ice. See how personable you can be. Tapi jangan sampai terus kamu udah menyebutkan sampai saya lahir di sini, saya besar di sini, saya umurnya segini, saya belum punya pacar dan lain-lain. So jawablah dengan singkat, concise. Jadi jawablah dengan singkat tapi padat. Ya. Okay. That's the first question. Let's move to the second question. Okay, the second question is, what are your biggest strengths? Jadi apa kelebihan-kelebihan kamu? Apa kekuatan kamu? Example answernya, I'm very proud of my strengths in, sebutkan 2 atau 3. Jangan kamu sebutkan, misalnya kamu punya kelebihan ada 5-10, terus kamu sebutkan semuanya. So, sebutkan beberapa saja yang
ingat selalu yang relevan. And even though, jadi kamu udah menyebutkannya di sini, apa kelebihan kamu, your strengths. And even though these are strengths, I'm always trying to build on them. Jadi dalam job interview itu jangan menjawabnya tuh ya, kamu harus menjawab pertanyaan tapi juga mengelaborasinya menggunakan kata-kata yang baik. Jadi I'm very proud of my strengths in English conversation skill. What else your strength? And even though these are strengths, I'm always trying to build on them. Kita lihat panduannya juga di sini. So, point out your positive attributes related to the job. Sekali lagi yang related ya. Bilang yang positif atribut yang kamu punya tuh apa? To answer this question, you need to do some introspection. Ask your friends, family, previous coworkers, dan lain-lain. Jadi, bisa tanya, kelebihan aku apa ya? Mungkin kamu kelebihannya jago dalam mendesain or apa kayak seperti itu. So you can try to list your strength and also weaknesses. Kalau kamu misalnya kamu nggak tahu kelebihan saya apa, kekurangan saya apa, maka tanyakanlah ke orang-orang terdekat kamu. They can see it better, I guess. Ya, lihat di sini ada catatan juga. Stay away from cliches like perfectionist or workaholic, as they can be interpreted as weaknesses. Jadi, perfeksionis ataupun workaholic ini dia bisa diinterpretasikan sebagai sebuah weakness juga. Ya, jadi hindarilah menggunakan ini sebagai strength kamu. Oke. Everyone has own strength, jadi akan beda-beda antara kamu dan juga orang lain. So be specific with your own strength. Dan kita nyambung ke pertanyaan selanjutnya. What are your biggest weaknesses? Atau what are your weaknesses? Example answer atau cara menjawab yang diplomatis, yang elegan. I'm very self-aware of the things that I can improve on, which some would call weaknesses, and those would be, sebutkan apa saja kelemahan-kelemahan kamu menurut kamu atau menurut orang-orang yang ada di dekat kamu. Misalnya di sini ya, proficiency with X tool or program, giving feedback to colleagues, or multitasking under pressure. Jadi jujurlah dengan kelemahan-kelemahan kamu yang kamu miliki. Misalnya kamu mudah panik, atau kamu tidak terbiasa bekerja dalam tim, atau tidak terbiasa bekerja sendiri mungkin ya. Jadi jujurlah dengan weakness kamu, tapi jangan terlalu dielaborasi kalau weaknessnya ya. Jangan kamu terlalu membangga-banggakan weaknessnya. Nanti kita lihat di contohnya ya. Bukan contoh, panduannya. Jadi setelah kamu menyebutkan apa weakness kamu, sambung lagi. I'm actively working on this though, and I'm always getting better. Jadi, walaupun kamu menyebutkan weakness kamu harus juga bilang bahwa kamu berusaha mengatasi weakness itu, atau kamu sudah punya cara untuk mengatasi weakness itu. Jadi jangan biarkan weaknessnya itu terus terbawa dengan terus terbawa dengan diri kamu lah ya. Di sini ada everybody has weaknesses, but don't spend too much time on this. Jadi jangan terlalu menekankan kepada apa saja weakness kamu. Kamu juga harus bilang apa yang bisa kamu lakukan atau sudah kamu lakukan untuk mengatasi segala weakness kamu itu ya. Terus avoid saying I work too hard. It's a predictable common answer. Jadi usahakan tidak usah menyebutkan I work too hard. Terus for every weakness over a strength ya, jadi kayak saya bilang tadi ya, that compensates for it.
Jadi walaupun kamu punya weakness, offer a strength bahwa saya bisa mengatasi weakness saya. Don't worry about that. Okay? Okay, let's move to our fourth question. Most common questions that will pop up in the job interview. Why should we hire you? Jadi interviewer kamu maybe akan bertanya, kenapa saya harus merekrut Anda? Why should we hire you? Contoh jawabannya. Because I have all the skills you're looking for in this role, and the enthusiasm about the company that will help me thrive here. I also believe that I can contribute positively to the company culture by bla 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 bla. X-nya di sini tuh kamu bisa isi sendiri. Contohnya by performing by my strength or anything. Dan kamu bisa menyebutkan apalah kelebihan kamu di sini atau skill kamu yang kamu miliki. Nah, ini panduan jawabannya. Point out your positive attributes related to the job and the good job you've done in the past. Include any compliments you've received from the management. Jadi kamu bisa menampilkan atribut-atribut kamu atau your skills and competence. Misalnya skill kamu, ya apa yang kamu miliki? Kamu bisa membuat marketing plan dengan baik, kamu bisa membuat budgeting yang baik, atau kamu bisa membuat laporan keuangan yang baik, kamu sangat teliti, apalagi yang atribut-atribut atau skills dan kompetensi yang kamu miliki. Untuk misalnya anak pajak atau anak akuntansi, kamu bisa mengoperasikan MyYob dengan baik misalnya, atau I can operate MyYob and also Microsoft Excel very well, saya kayak gitu. Jadi kamu berkompetensi di situ, kamu punya skill di situ, itu yang kamu bilang, ya. Yang penting selama dia masih relevant with the job position. Jadi kenapa saya harus merekrut Anda? Ya karena I have all the skills you're looking for. I can operate MyYob, I can make a good business plan, I can make I have certificate for the marketing and so on. Okay? Jadi bilanglah segala skill yang kamu miliki. Tapi ingat harus tetap concise, jangan berlebihan. Jangan berlebihan dan juga jangan kurang. Okay, let's move to our fifth question. Why do you want this job? Kenapa kamu menginginkan pekerjaan ini? Atau why are you interested in this company or in this job position? Ya. Example answernya, I want this job because the role atau job positionnya itu matches what I'm looking for the next step in my career growth, and also because I'm very drawn to the mission and values of this company that this company stands for. Jadi bilang misalnya such as visi misinya apa atau tujuan dari company itu apa. I feel like I can provide a lot of value to the company but also grow with it. Jadi ini hanya example answernya saja ya. Kalau misalnya menurut kamu terlalu rumit, ya kamu terlalu rumit dengan bahasanya yang agak sophisticated, agak rumit sih ya nih emang bahasanya. Jadi kamu bisa cari contoh jawaban yang to the point saja. Why do you want this job? Why are you interested in this company? Tapi jangan jawab karena company ini adalah company yang besar, jadi saya tertarik untuk bekerja di sini. Don't answer so simple like that, ya. Or answer, jangan jawab I need a job. Wah, itu Oke, jangan seperti itu. To help you answer this related question, study the job ad in advance. Jadi kamu harus mempelajari kenapa sampai kamu pengen ada di posisi itu atau bekerja di perusahaan itu. Pasti ada kan yang kamu bisa bikin alasannya.
ya. Terus stating a clear and concise answer here is crucial. The employer is looking to see that you are interested and ready to invest your time into such opportunity. Be specific about your goal and expectation. Ya, jadi harus spesifik. Okay, next question. Pertanyaan nomor 6. What motivates you? Apa yang memotivasi kamu? Tanya apa yang memotivasi kamu untuk bekerja? Contoh jawabannya, well, what motivates me is misalnya making customer happy, creating campaign from scratch, tackling different problems. Jadi sebutkan apa yang membuat kamu bersemangat, gitu kali ya. Jadi apa yang membuat kamu bersemangat? Apa tujuan kamu dalam bekerja? Ya, jadi kamu bisa membuat sendiri apa yang jawabannya kamu di sini. I believe that I'd be able to do that here. Jadi ini nggak ada panduannya. Terus ada juga pertanyaan nomor 7. How do you think you will fit in this role? Menurut kamu bisa cocok untuk role ini, untuk pekerjaan ini tuh seperti apa? Ya, kamu cocok nggak untuk pekerjaan ini? Jadi example answernya, I think I would fit really great into this role. From what I've learned so far about the role, in the company, I think there's a natural fit when it comes to needs on both sides and makes me excited to think about. Dan seterusnya. Nah, kalau misalnya di sini, how do you think you will fit in this role? Kamu bisa menyebutkan your skills. Sekali lagi akan banyak kamu bisa menyebutkan tentang skills kamu dan kompetensi kamu, juga experience kamu, education kamu. Ya, experience-nya bisa experience di pas magang kemarin ya, atau any experience that you can deliver. Jadi ceritakan tentang skills kamu, experience, education, and other qualification, especially those that match the job description. Jadi yang cocok, sekali lagi yang cocok. Jadi jangan cerita atau jangan menyebutkan mungkin skills atau pengalaman atau achievement yang tidak cocok, tidak match sama description. Next question. Seperti yang sudah saya sering bilang kemarin ya, what do you know about our company? Nah, ini kemungkinan besar akan ditanyakan. Karena itu mereka akan melihat bahwa kamu serius enggak sih pengen kerja di perusahaan ini. Kalau kamu nggak tahu apa-apa, berarti kamu nggak serius dong, gitu ya. Jadi bisa ceritakanlah apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini. Kamu tahu misalnya dia industri apa, kantor utamanya di mana, terus punya berapa perusahaan, punya berapa cabang misalnya, atau employee-nya berapa, atau apapun, misalnya visi dan misinya, sejarahnya, pendirinya, dan lain-lain. Tapi ingat, jaga agar tetap singkat, padat, dan jelas. Jangan terlalu bertele-tele. Ya. Jadi intinya kamu harus research. Harus research untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Failing to acknowledge the company organization you're applying will be appear to indicate a lack of interest. Berarti mereka bakal lihat berarti dia nggak pengen kerja di perusahaan kita sebenarnya. Karena cari tahu aja nggak mau, iya kan? Pertanyaan selanjutnya, where do you see yourself in 5 years, or 10 years, or 15 years? Jadi biasanya kayak gitu ya. Where do you see yourself in 5 years? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya ini nggak ada pertanyaan yang benar, jawaban yang benar atau salah. Jadi terserah kamu mau menjawabnya seperti apa. Mungkin lebih tepat kalau kamu menjawabnya dengan apa tujuan karir kamu. Kamu coba bikin perhitungan, misalnya dalam 5 tahun depan kamu pengennya sudah jadi senior manager misalnya, atau apapun itu ya. Jadi it is not good idea to tell your potential but be going after his or her job. But it's okay to mention that you'd like to earn senior or management position. Jadi kamu bisa menyebutkan
tujuan kamu atau aspirasi kamu dalam 5 tahun ke depan pengen dapat apa. Sample answernya kayak gini. I'd like to be an established team member of a company like this, where I will have mastered skills that I'm learning now or anything. Next. Pertanyaan nomor 10. How do you deal with pressure or stressful situation? Jadi ini, dari pertanyaan ini, si interviewer pengen lihat bagaimana emotional intelligence kamu. Bagaimana kamu menghadapi sesuatu situasi yang sulit. Atau lebih tepatnya di sini, pressure, situasi di mana kamu ditekan atau berada di bawah tekanan yang membuat kamu stres. Jadi mereka ingin lihat kedewasaan kamu, ya, your emotional intelligence in dealing with this kind of situation. Cara setiap orang dalam deal with stressful or pressure situation itu berbeda-beda. Ada yang kayak gini, reminding myself things are temporary dan lain-lain. Jadi kamu punya cara kamu sendiri, ungkapkanlah itu. Semakin teknis semakin bagus. Misalnya, contohnya kalau saya akan mencoba menenangkan diri saya. I will try to calm myself and I will try to write or make a list of everything that I need to do and I will do it one by one. Atau misalnya, how do you deal with pressure or stressful situation? Kamu bisa juga, I will listen to music, I will drink coffee, I will drink milk misalnya, atau I will try to draw. Ada kan yang seperti itu, kamu menggambar untuk menghilangkan stres kamu. Jadi anything that you usually do when you are in a stressful or pressure situation. Jadi bisa dijawab dengan apa saja. Tidak ada jawaban yang benar dan jawaban yang salah untuk itu. Ya. Terus, nah ini contoh di sini benar kan? Exercising, realizing with a good book, socializing with friends, or turning stress into positive, productive energy. Ya. Jadi coba yang lebih teknikal lagi jawabannya. Pertanyaan berikutnya, how do you deal with conflict? Jadi kalau tadi dengan stressful situation, this one is asking you how you deal with the conflict. Ketika kamu memiliki konflik dengan teman kamu, apa yang kamu lakukan biasanya? Sekali lagi, itu berbeda-beda. Berbeda-beda jawabannya antara kamu dengan orang lain. Tapi di sini disarankan ya, to answer this question successfully, assure your interviewer that you are a good listener who can accept opposing views without getting upset. Jadi kan kamu, kalau misalnya conflict situation, berarti mungkin kamu ada masalah dengan teman kamu kan, atau dengan atasan kamu. Jadi kamu harus menunjukkan bahwa kamu bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Kamu bisa menerima saran. Dan setelah itu kamu akan menyampaikan saran kamu juga tanpa langsung menilai bahwa orang yang di sebelah itu salah. Ya, jadi contohnya kayak gini. I actively readjust my attitude during a conflict situation. I strive to listen to other people's point of view without becoming defensive. Jadi, anything that you can do, that you usually do. Oke, pertanyaan selanjutnya. Banyak ya. Harap menikmati saja ya. Nomor 12, tell me about a challenge or conflict. Oh, ini kayak tadi juga ya, ada konflik. Challenge you face at work and how you dealt with it. Jadi kalau ini kan ceritanya bagaimana sikap kamu menyikapi kalau ada konflik. Nah, kalau ini lebih ke menyebutkan contoh. Cerita, apa yang pernah kamu hadapi di masa lalu dan bagaimana kamu menyelesaikannya. Jadi ini lebih ke menceritakan apa yang sudah kamu alami dan bagaimana kamu menyelesaikannya. Jadi cerita saja, apa saja pengalaman yang kamu pernah miliki di mana kamu menerima suatu tantangan atau konflik yang kamu hadapi. Terus bagaimana kamu menyelesaikannya.
untuk menjawab ini, jadi kamu harus prepare dulu, prepare aja dari awal, dari sebelum kamu masuk ke job interview, supaya kamu sudah punya jawaban yang baik, saya kayak gitu ya. Nah, ini behavioral question ya, require you to describe how you acted in real life situation. Star approach may prove helpful when answering this type question. Nah, di situation, briefly explain the issue. Kamu lagi menghadapi apa? Describe your role in the situation. Discuss what you did to resolve the situation, and result, emphasize what you learned and how your actions had a positive outcome. Jadi bisa pakai panduan ini, STAR, situation, task, action, result. Kalau kamu dapat pertanyaan seperti ini. Next, tell me about a time you disagreed with your boss. Jadi ini pertanyaannya mau menanyakan tentang sejarah lagi ya, sejarah lagi ketika kamu punya ketidaksetujuan atau sama sih mirip yang tadi juga, konflik dengan orang lain. Or for example in this with your boss. Karena kamu sebelumnya belum punya bos mungkin ya, kamu belum punya pekerjaan, jadi bisa saja pertanyaannya how you disagree with your friends or your coworkers or anything. Bisa lihat, nanti bisa baca contohnya di sini. Jadi it is advisable to remember the following when answering this question. First, avoid saying anything derogatory about a former manager. Jadi jangan menjelek-jelekan orang. Kalau kamu mau cerita ketidaksetujuan kamu atau kamu ada disagreement with someone, jangan menjelek-jelekan. Jangan sampai menunjukkan bahwa ternyata kamu punya kamu punya kebiasaan yang buruk untuk menjelek-jelekan orang lain. Terus second, ensure that your answer demonstrates that you respect authority and are able to follow directions. Jadi kamu harus tetap menghormati kalau misalnya itu adalah bos kamu. Atau kalau kamu memang salah, harus tetap menghormati. Ya, kamu memang benar pun tetap harus menunjukkan kamu respect authority. Next question, what is your greatest accomplishment? Apa pencapaian terbesar kamu? Kamu bisa mendeskripsikan 1 or 2, 3 projects that made you proud or earn you pats on the back, promotion, raises, dan lain-lain. Atau mungkin pernah juara apa, ya kan? Pernah menang lomba ini, pernah menang lomba itu, bisa kamu sebutkan di sini. Your greatest accomplishment. And 14, what type of work environment do you like best? Jadi silahkan dijawab, lingkungan seperti apa sih yang cocok untuk kamu? Di sini ada panduannya. Kamu bisa menunjukkan bahwa kamu itu seorang yang bisa bekerja secara individual, tapi juga seorang team player yang baik. Jadi kamu menunjukkan bahwa kamu tidak seorang individualis saja. Kamu memang bisa, saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya dengan individual, secara sendiri. Ya, jadi kalaupun environmentnya saya itu seperti itu ya saya bisa. Tapi kalaupun environmentnya menuntut seorang team player, saya juga bisa. Saya seorang team player yang baik. Next question. Explain how you overcome a major obstacle. Jadi kalau ada masalah, bagaimana kamu menyelesaikan masalah itu? Bagusnya kamu memberikan contoh. Memberikan contoh bagaimana problem solving skills yang kamu miliki, yang sudah kamu lakukan. Kasih contoh kamu pernah menghadapi masalah apa. Misalnya dalam kepanitiaan, ada tanggung jawab kamu yang terjadi masalah, maka bagaimana kamu menyelesaikan masalah itu. Jadi ceritakan. Next. Ini ada pertanyaan tentang internship. Jadi kalian bisa mempersiapkannya juga. How has your internship experience prepared you for the position you're applying to? Bagaimana pengalaman kamu dalam internship kemarin itu mempersiapkan kamu untuk posisi yang sekarang kamu sedang apply ini? Nah, di sini kalau misalnya internship experience kamu itu emang berhubungan langsung atau mirip
ranah pekerjaannya dengan posisi yang sedang kamu apply ini, maka kamu bisa langsung menjawab dengan baik ya semestinya. You should focus on specific of internship work. Jadi kamu bisa menjelaskan, saya kemarin pas interview mengerjakan ini, diberi tanggung jawab ini, dan itu juga yang saya lihat ada di job interview, di job vacancy ini, skill-skill yang dibutuhkan, maka pengalaman saya kemarin bisa bermanfaat untuk ini. Tapi kalau misalnya kamu pekerjaannya itu nggak matching ya antara yang pernah kamu hadapi di magang kamu, di internship kamu, sama yang kamu apply saat ini, kamu bisa lebih diplomatis dengan bilang, mungkin kamu pengalaman yang kemarin itu kamu bisa bekerja dalam tim, kamu bisa memenuhi deadline, kamu bisa communicating effectively, kamu bisa mencapai target, dan lain-lain. Yang juga itu diperlukan, dan saya mau percaya pengalaman kamu yang itu kamu bisa apply juga di pekerjaan kamu yang saat ini, maksudnya yang kamu sedang alamar saat ini. Okay. Next question, why did you choose the major that you did? Jadi kenapa kamu pilih jurusan manajemen perusahaan, akuntansi, atau perpajakan? Saya kayak gitu. Jangan bilang, karena saya nggak lolos di tempat yang lain terus saya pilih itu. Jangan jawab seperti itu ya. Jadi try to make a good answer of that. Mau jujur boleh, tapi jangan jujur-jujuran bilang sebenarnya saya cuma terdampar aja di sini. Nggak boleh seperti itu jawabannya ya. Jadi you have to make something for. This is a job interview, remember. Ini bukan soal uji kejujuran atau tidak, tapi ini soal job interview. So if you want to pass the interview, then try to make an honest but also good answer. Ini pertanyaannya udah mulai lebih ke hal-hal yang simple. Jadi what activities do you do outside work or school? Kamu bisa menyampaikan apa yang biasa kamu lakukan. Jadi silakan baca penjelasannya di sini. Employers itu pengen lihat bahwa kamu punya hobi lain yang mungkin akan membantu kamu menyelesaikan tugas kamu atau kerjaan kamu ini. Misalnya hobi kamu mengerjakan soal matematika, atau hobi kamu yang lain, saya suka motret, walaupun mungkin tidak sejalan dengan job vacancy-nya, tapi itu mungkin kamu bisa bilang itu membantu kamu merilis stres, menghilangkan stres ya. Jadi show that you have a life outside work. Nah, ini juga ada pertanyaan tentang contoh-contoh ya. Give me an example of a time when you work on a team. What was your role? Jadi pasti ada kamu pernah bekerja dalam suatu tim. Jelaskan role kamu itu seperti apa. Apakah kamu jadi ketuanya, apakah kamu jadi sekretarisnya, or anything. Jelaskan bahwa kamu bisa berkolaborasi dengan baik dengan orang lain, kamu bisa berkomunikasi dengan baik dengan tim kamu. Ya, jadi itu menunjukkan kamu punya soft skills. Kamu punya soft skills yang baik, kamu bisa bekerja sama, kamu bisa berkomunikasi dengan baik. Kamu juga bisa menunjukkan leadership-nya kamu di situ. Oke. Itu lebih memberikan nilai tambah kalau kamu bisa menunjukkan saya punya leadership yang baik di sini. Di contoh yang saya berikan ini. Jadi saya memimpin teman-teman saya untuk kegiatan ini misalnya, ya. Next question, describe a situation in which someone critique your work. How did you respond? Apakah ada orang yang pernah mengkritik kerjaan kamu? Bagaimana kamu merespon kritik itu? Ini mirip mungkin sama pertanyaan yang di atas tadi soal disagreement ya, tapi ini lebih ke someone critique your work. Ketika kamu dalam situasi seperti itu, bagaimana baiknya kamu merespon situasi tersebut? Apakah kamu meresponnya dengan marah?
Tentu saja tidak kan? Jadi sebaiknya kamu menjawabnya dengan menceritakan bagaimana kamu menghadapinya secara tenang, secara sabar. Well, I guess that's all the questions that I prepared. Beberapa contoh pertanyaan ini mungkin akan kamu temui di job interview nanti. Dan sarannya adalah mempersiapkan diri dengan baik. Jadi mempersiapkan diri dengan baik. If you fail to prepare, then you prepare to fail, ya kan? Jadi persiapkanlah diri kamu dengan baik sebelum kamu memasuki atau mengikuti job interview. Dan karena ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang sering muncul dalam job interview, kamu sudah bisa mempersiapkan kamu sudah bisa mempersiapkan jawaban kamu jika nantinya salah satu dari pertanyaan-pertanyaan ini muncul. Okay, I guess that's all. Thank you very much and have a nice day.